Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi alhamdulillah. Teman-temanku semuanya, jangan tinggalkan sholatnya, karena sholat kunci ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Wah, sudah ada teman-teman sahabat semua ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al hadis amma ba'du. Sahabat, hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sebagai orang muslim yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Karena tanpa nikmat dari Allah, kita tidak mungkin bisa menjumpai Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Tanpa nikmat dari Allah, kita tidak akan bisa menemui itu. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita bersyukur bil lisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita semua menantikan syafaat beliau terkhusus kelak di yaumul qiyamah. Dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat muslimin muslimat rahimakumullah, sedikit kutipan cerita dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang saat berperang dengan kaum kafir, beliau alhasil terkena anak panah yang menancap di kaki beliau. Kemudian beliau dan para sahabat yang lain, juga tabibnya, berusaha mencabut anak panah tersebut. Namun anak panah tersebut belum bisa dicabut. Kemudian Sayyidina Ali dengan tenangnya, beliau menancapkan lagi anak panah tersebut hingga tembus di kaki beliau. Kemudian beliau mematahkan ujungnya. Dan kemudian sahabat yang lain mengatakan, apakah perlu bantuan hai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, wahai sahabat dan para tabib, tolong nanti cabutkan anak panah saya pada saat saya sedang sholat. Tidak lama kemudian memasuki waktu sholat asar. Kemudian beliau melaksanakan jamaah sholat asar. Ketika beliau posisi berdiri setelah membaca Fatihah dan surat pendek, beliau dengan khusyuknya, kemudian tabib datang dan mencabut anak panah tersebut. Singkat cerita, ketika beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdoa sholat pun selesai, beliau berkata, wahai sahabatku semua, sungguh sakitku yang ada di kaki terasa ringan dan bahkan hampir hilang atas izin Allah. Ternyata ketika melihat ke kakinya beliau, itu sudah dicabut anak panah tersebut tanpa rasa sakit dan tanpa rasa ngilu sedikit pun. Itu berkat apa? Saking kekhusyuan sholat beliau. Baik, dari sebuah cerita tersebut yang bisa kita ambil hikmahnya, sesuai tema pada pertemuan kali ini, menjelaskan sedikit tentang tuntunan kita sebagai orang muslim harus bersolat dengan khusyuk. Sholat khusyuk harus dilakukan. Sholat fardu harus dilakukan. Kenapa harus sholat? Itu pertanyaan luar biasa. Karena as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama.
Faman aqamaha faqad aqamatin. Dan barang siapa yang melakukan sholat, menjalankan sholat dengan baik dan khusyuk, niscaya orang tersebut menjaga, menghidupkan, melestarikan agama. Waman tarakaha faqad hadamatin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, niscaya orang tersebut adalah bagian orang-orang yang merusak agama. Bayangkan teman-teman, agama dirusak. Hati kita saja kalau diduakan, kita pasti kecewa. Kita ditinggalkan orang tua kita meninggal, kita pasti kecewa, kita sedih. Apalagi ini agama Allah, agama Islam. Sampai kita tidak sholat, bahwasanya seperti halnya kita merusak agama. Subhanallah min dzalik. Sahabat, hadirin semua yang dirahmati Allah, sedikit trik yang akan saya sampaikan agar sholat kita berusaha semaksimal mungkin bisa khusyuk. Yang pertama, agar sholat kita bisa khusyuk adalah kita mempersiapkan diri kita sebelum sholat. Apakah yang harus disiapkan? Mungkin dan harus dan wajib adalah kita mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu dengan baik, memakai pakaian dengan baik, memakai pakaian yang rapi, yang bagus kalau ada, yang bersih dan suci. Kita mau bertemu orang penting, kita mau bertemu kepala desa, mau bertemu pejabat, kita memakai pakaian yang rapi. Masa kita mau sholat, menyembah kepada Allah, kita malah berpakaian kaos oblong dan hanya sarung seadanya. Subhanallah. Jangan sampai seperti itu ya. Persiapkan diri kita, pakaian kita, wudhu kita yang baik untuk menghadap absen kepada Allah, daftar hadir kepada Allah. Berikutnya, untuk agar lebih khusyuk sholat kita harus bisa menenangkan diri. Bagaimana cara diri kita biar tenang? Ketika masuk azan sholat, kita pergi ke masjid sholat, tenangkan diri kita, lupakan sejenak urusan duniawi. Takbir dikumandangkan oleh sang imam, kita mengikuti takbir Allahu Akbar. Sudah, fokus menghadap ke bawah, ke arah sujud kita. Jangan menghadap ke depan. Kalau menghadap ke depan, bisa-bisa yang ada di depan kita, kalau tidak memakai koko, makanya kaos ada tulisan, bisa-bisa kita membacanya. Tulisannya kadang lanjutkan. Nanti kita malah tidak fokus. Jangan juga menghadap terlalu ke bawah. Hadaplah ke tempat sujud kita. Ingat bahwasannya orang semuanya akan kembalikan ke dalam tanah. Yang ketiga, agar sholat kita lebih khusyuk, kita ingat mati. Makanya ketika sholat kita harus sujud ke bawah. Ingat, kita tuh rendah, kita akan mati kembali ke bumi. Ingat, seandainya sholat ini adalah sholat yang terakhir, terimalah sholat kami dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah urusan duniawi akan lupa sedikit sebentar saat kita sedang sholat dan kita akan lebih khusyuk. Kemudian yang keempat, bisa kita terapkan dengan sedikit banyaknya kita mengerti makna-makna dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Contoh, ketika kita doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meresapi dalam hati, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Dan mungkin yang terakhir yang bisa disiapkan oleh kita agar kita bisa sholat lebih khusyuk adalah kita sholat berusaha di awal waktu. Kenapa harus di awal waktu? Karena kalau sholat sudah tidak di awal waktu atau sholat sudah terburu-buru akan beda hasilnya. Contoh, sholat zuhur jam 12 lebih 10 menit. Kita sebelum jam 12 10 menit kita sudah persiapkan diri dengan baik, sudah wudhu, sudah berpakaian yang rapi, insya Allah sholat kita akan tenang. Beda dengan kita melakukan perjalanan jauh, jam 2 siang kita belum sholat, kita masih di tengah jalan, belum sampai di rest area satu misal. Ketika sampai di rest area sudah jam 2:30, waktu sholat tinggal sedikit sekali sholat zuhur, pasti kita akan terburu-buru. Satu, berwudunya terburu-buru, mungkin pakaiannya akan lupa itu bersih atau tidak, itu najis atau tidak. Yang ketiga, sholat kita, bacaan kita pun akan terburu-buru, dan otomatis untuk kehusuannya pasti lebih kurang. Beda dengan kita sholat di awal waktu, persiapkan sebelum waktu tiba, kita sudah siap-siap dan kita sudah memakai yang lengkap dan kita sholat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, jika 5 perkara tersebut, 5 kesiapan tersebut sudah disiapkan untuk menyiapkan sholat kita agar lebih khusyuk, insya Allah
Biidznillah, atas izin Allah, sholat kita bisa lebih khusyuk. Baik, sahabat-sahabat semua, kaum muslimin muslimat, demikianlah sedikit tata cara usaha kita agar kita bisa ibadah sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, puasa kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang akan datang atau bulan-bulan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya Kang Ali Mamduhin dari Ranting Kemliki, pimpinan PAC Wonotunggal, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.